ويسر الأمر واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang melaksanakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni sholat tarawih secara berjamaah. Yang mudah-mudahan perkumpulan kita pada saat ini Allah nanti ketika di akhirat kumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema untuk malam ini saya beri judul makna hakikat kehidupan yang bahagia. Mungkin semua manusia berharap ataupun menginginkan sebuah kehidupannya itu merasakan bahagia, ingin merasakan yang namanya hidup bahagia. Tetapi kebanyakan manusia itu dalam menjalani kehidupannya itu dengan jalan yang salah, dengan jalan yang keliru. Di mata Allah itu bukanlah orang yang bahagia, tetapi orang yang bahagia adalah orang yang beriman dan melakukan amalan-amalan soleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, man amila sholihan min dzakarin aw unsa fala yuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan amalan soleh, baik laki-laki maupun perempuan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan atau akan memberikan kehidupan yang bahagia, akan memberikan kehidupan yang baik. Ayat selanjutnya, lanjutan ayatnya, wala yujziyannahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang tadi Allah memberikan kehidupan di dunia berupa kebahagiaan, nah ketika di akhirat walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah akan memberikan pahala yang banyak, Allah akan memberikan pahala yang baik ketika di mana? Di akhirat. Saya teringat dengan ceritanya Ibnu Qayyim ketika menceritakan bulan selain bulan Ramadan itu amalannya dilipat gandakan sebanyak 10 kali lipat. Pahalanya itu dikalikan sabaraha 10. Namun di bulan Ramadan pahalanya yang mengetahuinya cuma Allah. Menyawannya cuma saha Allah. Berarti pahala amalan seseorang yang dilakukan di bulan Ramadan itu lebih daripada 10 kali lipat. Bapak, orang merah dan naon korma hiji kaudak terbuka puasa pahalanya gede. Komo lamun misalkan merah nanti naon loba ketaba yang pahalanya kumaha. Kira-kira kabitan teh gitu pahala sakitu gedena. Kabita. Gitu. Jadi mumpung bulan Ramadan, orang budaya itu mengarahkan sedekah, orang budaya itu mengarahkan infak. Peluang untuk kita bersedekah itu banyak, tidak sedikit. Peluang untuk kita bersedekah itu banyak, tidak sedikit. Misalkan ibu-ibu, bapak-bapak mengarah infak, mengarah sedekah, saya buka-bukaan sebelum mabuk. Bari kabung itu bukan awan beban di pondok teh, di pesantren teh bukan beban, kita jangan awan dana pondok teh bukan awan, di Solo teh pondok teh bukan 100 juta, 100 juta, masih bukan 100 juta. Top misalkan bapak dan ibu pilih arek infak atau nanti sedekah bisa, masihan kan saya. Tuh pahalana gede bu, ngomong bangunannya dipakai naon diajar pahalanya berkali-kali lipat. Allah, cuma Allah yang mengetahui pahalanya.
Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tutup dengan hadis Rasulullah SAW, as-shadaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar. Sedekah itu menghapus dosa sebagaimana air apa? Menghilangkan api. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah. Dan yang kedua, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu siapa yang menjamin kita di akhir hayat kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini salah satu kenapa Rasul menganjurkan kepada kita selalu meminta hidayah. Karena tidak tahu di akhir hayat kita apakah kita husnul khatimah, mati dalam keadaan kebaikan, atau su'ul khatimah, mati dalam keadaan kesesatan. Bukankah Allah telah menceritakan kisah-kisah para orang-orang terdahulu yang dimana mereka di awal hidupnya mereka beriman kepada Allah, tetapi di akhir hayatnya mereka malah murtad, keluar dari Islam. Bal'am bin Bawra, seorang ulama di zamannya Nabi Musa, bahkan diceritakan, dituliskan di dalam kitab Ibnu Katsir, di dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan, Malik bin Dinar mengatakan kana mujabbibun da'wah ustadani. Terbukti Bal'am bin Bawra ini merupakan orang yang doanya itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sempit maupun luas. Seorang ulama yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala doanya, tetapi di akhir hayatnya ia mati dalam keadaan murtad. Rajal bin Hulfuwah, seorang sahabat Nabi SAW yang diutus oleh Abu Bakar untuk menjadi delegasi sunnah, untuk mendakwah, untuk berdakwah kepada Musalamah al-Kadzab, seorang nabi palsu. Tetapi apa? Di akhir hayatnya ia mati dalam keadaan murtad. Ubaidillah bin Jahsy berpemandangan ada syirk. Nah di situ Imam Ahmad bin Hanbal disuruh oleh muridnya Imam Asy-Syafi'i untuk menjadi imam subuh. Tetapi apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ketika mengimami sholat subuh? Imam Ahmad bin Hanbal ketika sholat subuh ia qunut subuh. Padahal kita tahu Imam Ahmad bin Hanbal sangat keras, karena tidak ada pendapatnya yang membolehkan untuk qunut subuh. Tetapi Imam Ahmad bin Hanbal saking bijaksananya, saking hormatnya kepada gurunya Imam Asy-Syafi'i, ketika beliau mengimami sholat subuh dia qunut. Artinya apa? Ketika saya mengisahkan suatu kisahnya para ulama, di situ kita mendapat faedah bahwasanya kita harus bijaksana ketika melihat suatu perbedaan. Jangan jauh-jauh lah ulama Indonesia yang masyhur, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendirinya Muhammadiyah, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendirinya NU. Ketika di suatu kapal, sama begitu juga berkumandang adalah ada subuh. Dan mayoritas di kapal itu semuanya NU, orang-orang NU. Dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyuruh kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk menjadi imam. Kita tahu Muhammadiyah itu ketika sholat subuh tidak kunut. Kalau itu kunut subuh. Tetapi apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan? Dia menghormati, karena mayoritas pada orang-orang di kapal tersebut itu adalah mayoritas orang-orang NU, dan dia bijaksana ketika sholat subuh ia menggunakan kunut subuh. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita harus memiliki sifat bijaksana ketika melihat perbedaan dalam masalah fikih. Berbeda dengan masalah akidah. Berbeda dengan masalah akidah. Dan asal jangan berlebihan. Jangan sampai si air tersebut malah ditelan. Kalau sampai ditelan si air itu boleh. Sebagaimana sabdanya Rasulullah SAW, balik dari simsakillah antakuna so'iman.
bersungguh-sungguhlah kalian ketika istinsyak memasukkan air ke dalam hidung, kecuali saat kalian sedang berpuasa. Jadi ketika puasa mah cuma dinaon sampai naon dihirup, itu dibolehkan oleh para ulama. Terus kalau misalkan kita ketika wudhu tidak berkumur-kumur, terus tidak istinsyak, tidak membasuh telinga, apakah wudhu kita batal atau sah? Tetap sah. Wudhu kita tetap sah. Karena yang hal-hal yang wajib dalam berwudhu itu cuma membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku, dan juga membasuh kaki. Adapun membasuh telinga, berkumur-kumur dan istinsyak itu sifatnya sunnah. Yang namanya sunnah ketika kita melaksanakannya mendapat pahala, dan tidak melaksanakan tidak dapat apa-apa. Terus yang kedua, hukum yang kedua, bagaimana hukum mencicipi makanan saat puasa? Bagaimana? Contoh misalkan ibu-ibu ya masak naon angon isi angon nanti teka rasana naon, ataupun angon nanti isi asin pisang, tenang naon dicicipi ge tenang naon benar, asalkan jangan ditelan. Nyobi tidak berlebihan. Ayeuna sakali nyobaan, terus nyobaan deui. Ayeuna mah nyobaan deui. Itu membatalkan puasa. Jadi tidak apa-apa mencicipi makanan supaya bahasa sendok. Tidak apa-apa mencicipi makanan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la ba'sa ayyatu qalqallam aw syai'a ma lam yadkhul qalqahu wa huwa shaimun. Tidak mengapa seseorang yang sedang berpuasa mencicipi suka atau sesuatu selama tidak masuk sampai ke kerongkongan. Jadi tidak sampai masuk ke mana? Tenggorokan. Jadi ketika sesuatu masuk kepada tenggorokan, apapun itu, contoh misalkan kayak budak, contoh misalkan ibu-ibu atau bapak-bapak nalap naon oleci misalkan. Nah, itu tetap membatalkan puasa. Baik yang tidak ada rasanya ataupun yang tidak ada rasanya, ketika sesuatu itu lewat kerongkongan, itu membatalkan puasa. Terus yang terakhir, bagaimana hukum menelan ludah dan sisa makanan yang ada di mulut? Menelan ludah hukumnya gimana? Di sini dikatakan menelan ludah itu tidak membatalkan puasa, karena ludah itu termasuk bagian dalam. Terus adapun ketika kita menelan sisa makanan, contoh sahur ya, berarti naon gorengan, dina untuk. Nah, itu membatalkan puasa atau tidak? Di sini dikatakan itu tidak membatalkan puasa ketika memang itu sesuatu yang sulit. Contoh jadi alana, dan juga kita tidak bersengaja untuk menelannya. Contoh kata sorangan, nah itu tidak apa selama rusak ataupun tidak membahayakan diri seseorang, itu termasuk. Nah, adapun yang kedua, itu tidak dianjurkan bagi para wanita untuk menggunakan obat pencegah haid, sekalipun untuk tujuan apa? Ibadah. Karena alasan pendapat yang kedua ini karena kita harus pasrah terhadap kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus pasrah atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena ketika seorang wanita haid pun itu masih bisa melaksanakan ibadah lain selain puasa. Contoh seperti berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca aturan dalam amalan tanpa menyentuh apa? Mushaf itu dibolehkan. Dan juga kita menahan dalam artian tidak berpuasa di bulan Ramadan karena haid itu kan sudah termasuk uzur daripada tidak berpuasa. Itu juga mendapatkan apa? Mendapatkan pahala. Dan kita bisa mengkodoknya di bulan selain bulan Ramadan. Nah, itu mungkin
yang bisa kami sampaikan. Jadi tidak apa-apa ketika memang ibu-ibu ingin berpuasa terus meminum obat penunda haid, itu tidak apa-apa hukumnya selama tidak membahayakan kondisi kita. Itu dua permasalahan yang yang dilontarkan oleh para ulama. Jadi saya tekankan ketika memang melihat perbedaan dalam masalah fikih itu jangan kaget, jangan dipermasalahkan. Dalam artian jangan sampai kita malah menyalahkan orang yang berbeda pendapat sama kita dalam masalah fikih. Jangan dipermasalahkan. Itu mungkin dua hukum yang bisa kami sampaikan pada malam kali ini. Dan pengumuman ibu dan bapak sekalian, kami selaku alumni dari Mahat ingin menyampaikan bahwa kami mengadakan kajian kitab tauhid di 3 tempat. Itu berlangsung nanti hari Kamis dan setiap hari dilaksanakan setiap hari. Jam 1 sampai jam 2 dilaksanakan di 3 tempat. Yang pertama di Pondok Betap, yang kedua di Masjid Kaler, dan yang ketiga di Musola Jarinau. Insya Allah jadi bisa disampaikan kepada anak-anaknya, para pemuda atau pemudi. Ini tidak ada batasan usia, semua kalangan bisa ikut, untuk menambah wawasan keislaman kita dan untuk menjadikan diri kita itu bertauhid. Karena nanti kajiannya yang dikaji itu masalah tauhid. Kita tahu bagaimana kita bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai diri kita itu malah terjerumus kepada kemusyrikan dan artinya malah menjualkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita meminta kepada Allah, bagaimana kita berharap kepada Allah, dan bagaimana kita memohon kepada Allah secara murni tanpa ada kesyirikan di dalamnya. Bisa larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita melaksanakan perintah Allah, keimanan yang ada dalam hati kita semakin kuat. Semakin apa? Semakin kuat. Jadi Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk malam kali ini sedikit saya akan membahas tentang melanjutkan yang kemarin, masalah fikih siam ataupun puasa. Yang saya akan bahas pada saat ini adalah tentang hukum bagaimana seseorang yang berpuasa tapi ia meninggalkan sholat 5 waktu. Seseorang puasa tetapi ketika ia puasa ia tidak melaksanakan apa? Sholat. Ia puasa tapi sholat dulu ditinggalkan. Ia puasa tapi sholat asalnya ditinggalkan. Bagaimana hukum puasa itu? Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini sangat penting yang harus kita ketahui juga. Kebanyakan kita menganggap bahwasanya ibadah puasa dan ibadah sholat itu tidak saling berkaitan. Tidak saling berkaitan. Puasa ya puasa, sholat ya sholat. Sehingga puasa dan sholat itu tidak ada pengaruh di dalamnya. Yang harus kita perhatikan bahwasanya sholat itu lebih penting dari apa? Puasa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-sholat. Wa man taraka as-sholata faqad kafara. Perjanjian antara kita seorang muslim wa bainahum dan orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu adalah as-sholat. Yang membedakan seorang muslim dengan orang musyrik dengan orang kafir adalah sholat. Bahkan kalau sholat, barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia telah kafir. Ia telah melakukan kekufuran. Kita tahu bahwasanya ketika seseorang melakukan kekufuran, maka seluruh amalannya itu apa? Dia dihapus. Kita bisa menarik kesimpulan dari sini. Ketika seseorang melaksanakan puasa tetapi ia meninggalkan sholat, maka puasanya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan puasanya akan dihapus karena dia meninggalkan sholat. Kebanyakan kita sering memperhatikan mubtilatu saum, pembatal puasa, tetapi kita sering tidak memperhatikan mufsidatu saum, hal-hal yang merusak pahala puasa. Kita tahu bahwasanya makan di siang hari ketika puasa itu
batal 100%. Minum di siang hari apa? Batal 100%. Tetapi kita tidak memperdulikan bagaimana mufsidatus shaum, hal-hal yang merusak pahala puasa. Kita tidak memperhatikan contoh. Jadi sudah jelas ya, ketika seseorang puasa maka di siang hari 100% puasanya apa? Batal dan dia tidak akan mendapatkan pahala. Tetapi ketika seseorang berpuasa dan dia di siang harinya mencela orang lain, di siang harinya ia menggibahi orang lain, menuduh orang lain, maka seluruh pahalanya habis. Menggibah 50%, menuduh orang lain 50%, belum mencela orang lain apa 50%, malah min 50 kan. Malah kita memiliki apa? Dosa. Makanya kita harus perhatikan ketika kita berpuasa harus memperhatikan sikap kita. Sikap apa? Sikap kita. Hal-hal yang tercela itu harus apa? Tinggalkan ketika kita berpuasa, karena hal-hal yang tercela ketika kita laksanakan itu akan mengurangi pahala kita. Makanya hadirin, ibu dan bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada hukum daripada sholat, saya simpulkan bahwasanya hukum seseorang yang berpuasa dan ia meninggalkan sholat, puasanya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat itu lebih penting dari apa? Puasa. Anggapnya hari itu malah tong puasa, mau gitu puasa itu sholat itu double dengan menagih dosa nakir. Jadi tadi yang tadi minggu angin ini payah bahwa kafirun pakula dikasihnya dia sebagai penghuni apa neraka. Maka dari sini kami pribadi mengajak kepada ibu dan bapak sekalian, mari kita senantiasa melaksanakan sholat apa 5 waktu, sholat apa 5 waktu dengan secara tepat waktu. Yang minimal melaksanakan sholat 5 waktu ya, jangan sampai apa tertinggal, jangan sampai apa tertinggal, karena itu membuat pahala kita apa habis toh hilang semuanya pahala kita zakat, kita puasa, kita naik haji, kita bersedekah, kita berinfak. Ketika kita meninggal, yang kedua yaitu adalah orang-orang yang Ramadaniyun. Orang-orang apa? Ramadaniyun. Artinya apa? Ketika sebelum datangnya bulan Ramadan mereka senantiasa melakukan dosa, senantiasa melaksanakan kemaksiatan, mencaci orang, menggibahi orang, dan yang lainnya, kejahatan-kejahatan yang lainnya ia lakukan. Tatkala datang bulan Ramadan, ia bertaubat kepada Allah. Ia mendapatkan apa? Hidayah. Sehingga ia mampu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mendengarkan ceramah-ceramah yang mengetahui keutamaan bulan Ramadan, kemaksiatan kembali. Sehingga tidak ada akarnya, tidak ada bekasnya bulan Ramadan tersebut. Itu orang-orang yang Ramadaniyun. Mereka senantiasa beribadah kepada Allah cuma hanya di bulan Ramadan. Diksalil kaum sejelas kaum itu man ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Orang-orang yang mengenal Allah itu kecuali bulan Ramadan. Itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga yaitu adalah golongan orang-orang yang biasa saja. Orang-orang apa? Yang biasa saja. Sebelum datangnya bulan Ramadan dia biasa saja, tidak sangat biasa saja. Dan kemudian datangnya bulan Ramadan dia biasa saja juga. Ibadahnya juga biasa-biasa saja, tidak lebih. Yang menganggap bulan Ramadan itu bulan yang tidak istimewa, bulan yang tidak istimewa. Bulan Ramadan itu ya bulan biasa saja seperti bulan-bulan yang lainnya. Bahkan ketika telah bulan Ramadan telah meninggalkan, ia malah melakukan kemaksiatan. Ini orang yang paling rugi. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, orang yang rugi di bulan Ramadan itu adalah orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena ia tidak bisa meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang kelompok yang ketiga, ya.
setelah ditinggalnya bulan Ramadan. Ibu bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama salaf, para sahabat ketika mereka hidup di ujung bulan Ramadan, ia merasa sedih. Ia berada di dua keadaan. Keadaan yang pertama mereka khawatir, keadaan yang kedua mereka apa? Berharap. Khawatirnya apa? Khawatirnya mereka tidak bisa disampaikan oleh Allah, mereka tidak bisa dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada bulan Ramadan selanjutnya. Berharapnya apa? Berharapnya mereka adalah supaya ibadah mereka yang dilakukan di bulan Ramadan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada seribu bulan. Kalau dilihat secara arti dari bahasa Arab, Al-Qadar itu bisa diartikan dengan mulia. Sehingga banyak orang-orang Arab ketika memuji orang-orang yang mulia, orang-orang Arab suka mengatakan ar-rajulu dzul qadri. Seseorang itu orang yang mulia. Makanya Al-Qadar bisa diartikan dengan apa? Mulia. Kenapa dikatakan mulia? Karena jalul malaikatu wa ruhu fiha. Mulianya kenapa? Karena pada malam Lailatul Qadar itu diturunkannya apa? Malaikat. Dan bukan hanya 1-2. Sangat banyak. Seandainya dulu para malaikat diciptakan oleh Allah secara fisik, dalam artian seandainya dulu malaikat diciptakan dengan apa? Batu ataupun dengan apa? Kayu, maka dunia ini sangat apa? Sempit. Sangat apa? Kelihatannya sangat sempit. Kita tahu ketika batu ditumpukkan, ya batu banyak ditumpukkan itu merasa apa? Penglihatan kita merasa sempit. Makanya para malaikat diciptakan dengan cahaya. Sehingga ciri-ciri daripada malam Lailatul Qadar, siang harinya itu matahari apa? Redup, tentram, gak terlalu panas. Saking banyaknya apa? Malaikat yang turun ke dunia. Makanya salah satu perintah daripada Rasulullah SAW adalah tasahharu Lailatul Qadri fil ashri awakhir. Carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 hari malam terakhir bulan Ramadan. Makanya satu ya, ketika seseorang membaca Al-Quran di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada membaca Al-Quran selama 1000 bulan. Kalau kita kalkulasikan 1000 bulan itu sama dengan 84 tahun, sekitar 84 tahun. Makanya saat orang yang membaca Al-Quran di malam Lailatul Qadar itu seakan-akan ia membaca Al-Quran selama berapa tahun? 84 tahun, satu malam saja ia membaca Al-Quran. Belum lagi nanti sholat yang mulainya bangun malam. Yang mulai seseorang di malam Lailatul Qadar itu seperti yang mulai selama berapa tahun? 84 tahun. Saking mulianya malam Lailatul Qadar. Nah, sekaranglah saatnya kita untuk senantiasa menghidupkan malam kita dengan ibadah, dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ketika kita tertidur lelap pada malam itu turunnya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar turunnya 10 akhir di bulan Ramadan. Sekarang udah masuk ke 20 berapa? 7, 25 sekitar 25. Ya, maka manfaatkan dari sekarang malam untuk menghidupkan malam hari supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar sehingga kita bisa mendapatkan kemuliaannya. Ya, mungkin itu yang bisa. Mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka cintailah aku. Kata Nabi Muhammad SAW. Mustahil seseorang bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi ia tidak mencintai Nabi Muhammad SAW. Kira-kira kita cinta enggak ini sama Nabi Muhammad?
tanyakan kepada hati kita. Sejauh mana kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Berapa salawat kita dalam sehari kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jangan-jangan kita tidak pernah bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu ciri tanda kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW adalah bersalawat setiap hari. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu pokok yang kedua. Pokok yang ketiga yang wajib kita ketahui itu adalah ma'rifatul dinul Islam, mengenal agama Islam. Kita tahu agama Islam itu adalah agama yang paling diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada agama yang paling sempurna selain agama Islam. Karena agama Islam itu sifatnya genetik. Genetik itu udah dari zaman dulu itu udah ada Islam. Dari zaman siapa? Nabi Adam sampai sekarang itu udah ada. Maka sifatnya Islam itu turunan. Bukan berarti turunan di sini yang sering kita ketahui itu yang mengikuti nenek moyang, bukan. Yang sering menyembah apa? Menyembah pohon, yang sering menyembah apa? Kuburan, bukan seperti itu. Tetapi yang disebut dengan genetik di sini, yang disebut dengan turunan di sini, bagaimana nabi-nabi terdahulu yaitu mendakwakan apa? Tauhid. Islam itu adalah tauhid. Tauhid itu apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mensatukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk diibadahi. Mau itu orang soleh, mau itu para malaikat sekalipun yang mulia, semuanya itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Makanya bagaimana Nabi Nuh mentauhid mendakwakan tauhid sampai Nabi Nuh itu mendapatkan atau pengikutnya itu sangat sedikit sekali. Selama ratusan tahun dakwah pengikutnya cuma sedikit. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita tidak mengetahui makna dari agama Islam itu sendiri. Agama Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah. Berserah diri kepada tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mensatukan Allah Subhanahu wa taala beribadah, wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk patuh dengan ketaatan. Jadi aneh ketika seseorang mengaku agama Islam tapi ia jarang ibadah, jarang sholat, jarang zakat, jarang puasa. Islamnya cuma Islam KTP. Ketika seseorang mengakui bahwasanya ia adalah beragama Islam, maka seluruh perintah yang Allah perintahkan kepada itu harus dilaksanakan. Rukun Islamnya semua harus dilaksanakan. Rukun imannya harus direalisasikan. Jangan hanya setengah. Sekarang puasa sholatnya enggak, zakat bayar, puasa tidak. Jangan setengah. Islam itu agama yang sempurna. Jangan sekarang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 3 pokok ini yang nanti akan ditanyakan oleh malaikat di alam kubur kepada kita semua selaku manusia. Man rabbuka, siapa Rabbmu? Ketika seseorang tidak mengetahui Rabbnya, maka Allah akan mengeringkan api neraka ke dalam kuburnya, dan Allah menyempitkan kuburannya. Disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kuburannya. Naudzubillah ya. Ketika seseorang tidak mengetahui 3 pokok ini, man rabbuka, man nabiyuka, man dinuka. Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Dan jawaban itu tergantung ketika kita di mana, di dunia, tahu atau enggak, paham atau enggak, siapa itu Allah, siapa itu Nabi, dan apa itu Islam. Seseorang tidak bisa menjawab man rabbuka Allah, tidak bisa. Man nabiyuka, Nabi Muhammad SAW, man dinuka, dinul Islam. Seseorang tidak bisa menjawab semua itu ketika ia tidak paham dari ketiga itu. Makanya dari sekarang jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pun kita masih akan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipanjangkan umur, pergunakan
sisihkan waktu kita untuk mempelajari agama, untuk mempelajari ilmu agama. Dan bertanya kepada orang yang tahu. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua